Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Warrahmanul Qudus Ba'insul Muqtadiru Rabbis Rafli Sadri Wa Yasirli Amri Wahlul Uqdatam min lisani Yafqahu Qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, walaupun dalam kondisi hujan, ya kita masih tetap terus menempuh perjalanan perjuangan ini. Ya mungkin saya akan sedikit cerita ya kan. Eh, Bagaimana sih latar belakangnya kok model orang seperti saya ini hanya sebatas nelayan, masih mau-maunya ngurusin hal-hal yang sifatnya eh, besar lah, reksaksa gitu kan. Nah sebenarnya mah sederhana sih jawabannya. Ya kan, Nah, ya kan, kalau kita sebagai umat muslim gitu kan udah jelas ininya apa namanya, eh, sudut pandangnya gitu. Tidak ada sesuatu yang besar di eh, dunia ini mau bersusah-susah gitu kan. Terus sementara yang kita lawan ini adalah yang kata publik itulah raksasa lah gitu kan. Saya pikir kalau kita sebagai umat Islam kan udah jelas pandangan hidupnya. Tidak ada sesuatu yang paling besar di muka bumi ini, gitu kan, kecuali Allah gitu. Nah, artinya ketika kita berpikir tentang ketuhanan, berarti kita juga harus menancapkan ketuhanan itu kepada wilayah akidah hati kan. Nah, kemudian ketika di kedalaman hati kita sudah tertanam kalimat Allah itu, yaitu Allah yang maha wujud. Maksudnya maha wujud itu hukumnya wajib adanya itu. Tidak mungkin nggak ada, wajib adanya. Nah, saya justru terinspirasi gitu. Ada sebuah kata yang mengatakan, ini juga gimana ya referensinya, ini juga dikutip dari, kalau saya ngomong buku itu jangan diartikan buku yang tertulis gitu kan, buku kering lah gitu. Kalau ketika saya ngomong buku berarti yang saya katakan ini buku bahasa. Seperti saya hari ini ketemu dengan Pak Ustadz Khojenuddin, ngobrol berbincang-bincang seperti ini, apa yang dikatakan Pak Ustadz Khojenuddin itu adalah buku buat saya, kitab gitu kan. Cuman bedanya kitab bahasa gitu, bukan tertulis ya. bukan tertulis gitu. Nah, ketika ngomong saya membaca buku yang berjudul Logika Penjajah karangan Yai Midi. Nah, itu bukan berarti buku kering yang tertulis di buku yang dijual di toko-toko buku, tapi buku bahasa gitu. Nah, ini saya akan mengutip salah satu buku yang judulnya itu Kembali ke Fana gitu. Kembali ke Fana. Nah, ini masih lingkaran karangan Yai Midi juga. Nah, buku itu mengatakan segala sesuatu itu kan yang ada di luar diri kita sesungguhnya ada dalam diri kita, baik yang terindra maupun yang tidak, yang teraba maupun yang tidak gitu, itu ada dalam diri. Artinya kalau berbicara tentang alam besar, alam kecil itu, ya alam besarnya sesungguhnya adalah manusia, gitu kan. Nah, alam kecilnya adalah alam semesta ini. Hubungan alam semesta dengan kita sebagai makhluk manusia ini, ya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya kenapa manusia disebut alam yang lebih besar? Karena hanya manusialah yang bisa menampung kalimat Allah Akbar itu. Nah, itu pun ada kata khusus lagi, manusia yang bagaimana gitu kan, yaitu manusia yang
beriman. Nah, maka dari situlah baru kita berpikir tentang masih dalam buku karangan Yaimidi ya. Tidak ada satu objek pun yang bisa hidup atau bisa bergerak gitu kan, jika tidak mempunyai suatu titik gitu, di mana titik ini adalah tempat berkumpul atau bergabungnya seluruh kehidupan. Nah, lalu kemudian bertanya, titik itu apa gitu. Nah, mungkin yang saya sebut disinilah namanya pemikiran ketuhanan gitu kan. Nah, ketika kita berpikir tentang ketuhanan, berarti disitulah timbul dari kedalaman pemikiran itu, yaitu hati, akidah. Nah, permukaan hati akidah ini, yaitulah pemikiran ketuhanan. Nah, ketika kita berbicara tentang ketuhanan gitu kan, sebab dari segala sebab kita praktekkan di muka bumi ini. Nah, kemudian kami melihat gitu sebagai nelayan, yang harusnya saya melihat laut yang begitu indah, membuka pikiran saya bagaimana saya takarub dengan Allah gitu kan, tentang kebesaran-kebesaran Allah di situ di laut. Kemudian bagaimana saya bisa mengambil ikan di laut, kemudian buat mencari nafkah untuk ngempanin anak istri, anak bisa sejahtera gitu kan, bisa menyekolahkan anak dari laut itu. Nah, kemudian ruang laut ini diganggu gitu. Ada pagar-pagar di laut, ini di kapling-kapling yang harusnya saya lebih luas nangkep ikan, jadi nggak luas geraknya, jadi sempit. Di situ ada kerusakan lingkungan gitu kan. Yang tadinya terumbu karang bagus, ini jadi rusak, tidak ada terumbu karangnya. Nah, makhluk-makhluk ini ternyata mempunyai komunikasi satu sama lain. Tidak ada dunia bebatuan kalau tidak ada dunia hayat, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga tidak ada dunia hayat, gitu kan, tumbuh-tumbuhan, jika tidak ada makhluk hewan segala macam gitu kan, kayak kambing, binatang segala macam gitu kan. Dan itu juga tidak akan pernah ada jika tidak ada makhluk yang namanya sosial gitu. Nah, ketika kita berbicara sosial gitu kan, ini kan larinya ke kita, ke manusia. Seharusnya gimana sih sosial itu? Hubungan manusia dengan manusia itu harusnya seperti apa gitu. Nah, Allah memerintahkan itu, hablum minan nas itu. Nah, makanya saya bertanya kan gitu. Nah, baru kita lari ke logika penjajah. Ciri-ciri logika penjajah itu udah saya bilang, satu, parsial. Gitu kan. Kedua, memberi tapi ingin mendapatkan. Dia memberi tapi ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Nah, menjajah gitu kan. Nah, ini logika penjajah. Termasuk pelit, nggak mau memberi, merasa kurang terus kalau ada sesuatu yang kita keluarkan untuk orang lain tuh pelit. Itu juga logika penjajah masuknya. Gitu. Terus kemudian nggak pernah peduli, nggak pernah peka tentang kerusakan lingkungan, tentang persoalan-persoalan masyarakat yang tanahnya atau misalnya sawahnya diuruk. Kemudian yang punya tanah nangis, kenapa tanah saya belum dibayarin diuruk? Kemudian kita nggak peduli. Sama, itu juga masuk ciri-ciri logika penjajah. Itu. Terus kemudian termasuk ketika kita mau sesuatu, mentransaksikan, suap menyuap, itu juga logika penjajah. Misalnya saya nih korporasi, karena saya ingin melancarkan perizinan segala macam sehingga saya lobby ke aparatur pemerintah terkait dinas ini, dinas itu dengan cara menyuap, itu juga logika penjajah. Yang menerimanya juga itu logika penjajah. Itu. Termasuk para pemangku kebijakan ya, para pengelola negara ini yang hanya berpikirnya untuk gentong nasinya sendiri gitu kan, untuk kesejahteraannya sendiri. Ya, kemakmurannya sendiri gitu, tidak pernah memikirkan keumatan gitu kan, ke rakyatnya sendiri. Itu juga logika penjajah. Sama. Nah, setelah saya berpikir ini kok
sepertinya logika penjajah ini sudah menjadi